أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di pelajaran yang lalu kita sudah bahas bahwa likulli qaryatin akabira mujrimiha. Tiap-tiap kampung itu ada pembesar-pembesar yang selalu berbuat dosa. Jadi tiap kampung, tiap daerah, tiap kota itu ada kelompok-kelompok yang mereka besar dalam lingkungan masyarakat, tetapi mereka selalu melakukan perbuatan dosa. Karena memang itu adalah cara Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Apakah tetap menegakkan kebenaran sehingga berlawanan dengan pembesar-pembesar yang melakukan dosa, atau mengambil langkah berkawan supaya selamat dari serangan-serangan dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi tiap kampung, tiap daerah pasti ada seperti itu. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa tentang kebenaran agama itu mutlak adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mengikuti ajaran agama karena hidayah dari Allah. Difirmankan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapa orang yang Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, maka baginya Allah berikan kelapangan dadanya untuk memahami tentang kebenaran ajaran agama Islam. Ai faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadral Islam yuyassiruhu lahu wa yanshutuhu wa yashuluhu lidzalika fahuwa alamatun alal khairi. Yaitu Allah memberikan kemudahan untuk memahami kebenaran Islam. Allah memberikan semangat untuk tetap mencari kebenaran lewat ajaran agama Islam. Dan yashuluhu, Allah memberikan kemudahan dalam memahami kebenaran ajaran Islam. Maka ini adalah alamatul khair, tanda-tanda kebaikan. Jadi kalau kita berislam, kita menjadi orang Islam, lalu diri ini ringan, mudah memahami tentang penjelasan-penjelasan ajaran agama Islam, pertanda ada alamatul khair, ada tanda kebaikan. Tapi kalau kita sudah berislam tapi kita masih benci terhadap nasihat-nasihat kebaikan, masih benci terhadap jalan-jalan kebenaran, maka berarti dalam diri kita ada alamatus syarr, ada alamat keburukan. Kalau kita senang ngaji, senang jamaah, ya, senang membaca Al-Quran, senang silaturrahim, ya, senang memahami ajaran-ajaran agama, maka berarti ada namanya alamatul khair. Tapi kalau kita ngaji nggak senang, sholat jamaah ogah, ya, dengar nasihat dibilangnya apa, nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung, itu berarti namanya alamatus syarr, ada tanda keburukan dalam diri kita. Harusnya tanda keburukan itu perlahan-lahan hilang.
seiring dengan bertambahnya usia, bertambah kematangan kita dalam cara berpikir, maka kemudian berangsur-angsur ketersinggungan, ketidaksenangan itu harusnya hilang, berkembang, berubah menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika ada orang memberikan nasihat, bukan malah dimusuhi, tapi justru dihargai. Alhamdulillah, orang itu mau nasihatin kita, tandanya dia sayang dengan kita. Itu harusnya seperti itu. Dia yashrah sadrahu lil Islam. Kalau mendapati nasihat-nasihat itu senang. Di ayat lain dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 22, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Afaman syaraha Allah, apakah orang yang telah dibukakan sadrahu, dadanya oleh Allah lil Islami, untuk memahami Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dibukakan cahaya Islam, maka muncul cahaya kebenaran. Ini perang Irak sama Amerika, ya. Iran sama Amerika, ya. Itu diam-diam di Amerika sekarang banyak yang masuk Islam, karena melihat keteguhan umat Islam, ya. Sementara mereka melihat pemimpinnya sendiri itu dalam berperang tidak untuk agama, tidak pula untuk keamanan dunia, tapi hanya untuk membangun bisnis dan ekonomi dunia. Nah, itu berarti dibuka oleh Allah hatinya, masuk, dibuka, masuk. Itu yashrah sadrahu lil Islam. Atau dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 Allah sebutkan pula, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah telah mencintakan kepada hatimu tentang keimanan. Allah sudah membuat diri ini cinta kepada iman terhadap Allah. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang bisa menggeser keimanan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah telah menjadikan iman itu hiasan pada hati kalian. Orang-orang yang sudah mendapati hiasan iman dalam hatinya, itu panggilan kebaikan itu pasti disegerakan. Panggilan kebaikan pasti disegerakan. Kalau sudah dengar as-salatu khairum minan naum, loncat apa masih mancal selimut? Kalau sudah loncat berarti wa zayyanahu fi qulubikum, Allah telah memberikan hiasan iman itu dalam hatimu, mengalahkan kenikmatan tidur, mengalahkan ngelonin istrinya, mengalahkan pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena telah ada perhiasan dalam hati, al-imanu billah, iman kepada Allah. Dah, cirinya begitu dah. Pokoknya kalau ada panggilan Allah sudah loncat, berarti sudah ada hiasan iman dalam hati. Tapi kalau ada panggilan masih masih nanggung atau masih
pura-pura nggak dengar, itu berarti ya, belum ada hiasan iman dalam hati. Siapa yang bisa merasakan? Kita, bukan orang lain. Kalau kita sudah punya gerakan-gerakan seperti itu, berarti sudah ada hiasan iman dalam hati. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kebencian ya, dalam hatimu al-kufra wal fusuq wal isyan. Orang-orang yang telah ditempatkan iman sebagai perhiasan dalam hati ya, maka Allah berikan benci kepada apa? Al-kufra, kekafiran. Terhadap kekafiran benci ya. Bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perilaku kekafiran. Wal fusuq, benci terhadap kefasikan. Fasik itu apa? Orang Islam berbuat dosa, itu fasik. Ya dosanya macam-macam lah ya. Tidak mesti pada posisi satu dosa. Ya. Sesudah itu ditegaskan lagi wal isyan. Allah sudah jadikan dalam hatimu benci kepada kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Kalau kita sudah benci sama maksiat, berarti sudah ada hiasan iman dalam hati. Tapi kalau masih senang dengan maksiat, hati-hati, hiasan iman belum sampai dalam. Kata siapa? Kata Al-Hujurat ayat ke-7. Bukan kata saya. Ulaika humur rasyidun, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya ayat dikuatkan dengan ayat. Ayat Al-Qur'an dikuatkan dengan ayat yang lain. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu dilapangkan dadanya untuk paham tentang Islam. Sesudah masuk dalam Islam ya, di Az-Zumar 22, Allah berikan dalam hatinya nur min Rabbi, cahaya dari Allah. Sesudah memperoleh cahaya dari Allah, maka dalam Al-Hujurat ayat ke-7 Allah berikan kepadanya cinta kepada iman. Dihiasi hatinya dengan iman. Dibuat benci sama kekafiran, kefasikan dan maksiat. Itu tanda ciri orang yang dia sudah digiring oleh Allah masuk dalam kebenaran ajaran Islam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas fi qawlihi faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu Islam, tentang ayat siapa yang Allah kehendaki ya, menjadi baik, diberikan petunjuk, maka dilapangkan dadanya tentang Islam. Yaqulu ta'ala yuwassi'u qalbahu lit-tauhid wal iman. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, maksudnya adalah Allah meluaskan hatinya untuk memahami tentang keesaan Allah. Allah berikan pada hatinya untuk memahami tentang keesaan Allah, bahwa qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esanya Allah itu tidak ada lagi ya, Tuhan selain daripada Allah. Kemudian yuwassi'u qalbahu lil iman, ya, diluaskan pula hatinya tentang keimanan, keyakinan, kepercayaan. Kemudian qala Abdul Razzaq akhbarana As-Sawri an Amr bin Qais an Amr bin Marrah an Abi Ja'far qala, Amr bin Abi Ja'far berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina aqyasu. Nabi Muhammad SAW ditanya, orang mukmin yang seperti apa yang cerdas?
Orang mukmin yang cerdas itu yang seperti apa? Qala aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Kata Nabi, orang mukmin yang cerdas adalah kebanyakan dari mereka ingat mati, ya, dan kebanyakan dari mereka mempersiapkan akan datangnya kematian. Nah, itu ciri orang mukmin yang cerdas, selalu ingat mati dan selalu mempersiapkan bekal buat kematian. Kalau ngaku beriman tapi lupa mati, berarti tidak cerdas. Lupa mati itu masih senang maksiat, masih berbuat dosa, ya, masih menyakiti orang lain. Itu namanya ya, lupa akan mati. Tapi kalau orang ingat mati, ya, berhenti maksiat, berhenti berbuat dosa, berhenti menyakiti orang lain, ya. Yang ada adalah persiapan untuk keselamatan dirinya. Kemudian wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Nabi ditanya pula tentang ayat ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Qalu kaifa yashrahu sadrahu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana cara Allah melapangkan dadanya ya Rasulullah? Qala nurun yaqdhifu fihi. Allah menempatkan cahaya yang dimasukkan ke dalam hatinya. Fayansharihu lahu, maka menjadi terbuka hatinya. Wa yanfasihu, dan dia bisa memahami tentang kebenaran agama Islam. Qalu fahal lidzalika min amaratin ya'rifu biha? Mereka bertanya lagi, apakah orang yang sudah mendapati lapang dadanya itu ada tanda-tandanya? Qala, Nabi menjawab, al-inabatu ila daril khuludi wal tajafa an daril ghururi wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il mauti. Itu syaratnya 3. Syarat tanda orang itu sudah dilonggarkan hatinya tentang kebenaran Islam. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Inabah, ingat kepada negeri kelanggengan, yaitu negeri akhirat. Negeri dunia, negeri yang binasa, negeri yang rusak, negeri yang sebentar. Tapi akhirat negeri yang kekal, yang langgeng. Dunia panggung sandiwara, ya. Maka pantas banyak yang bertopeng. Namanya sandiwara kan banyak yang bertopeng, ya. Wal tajafa an daril ghurur. Yang kedua, ciri orang yang sudah dilonggarkan dadanya tentang kebenaran Islam adalah menghindari dari negeri tipuan, ya. Menghindari panggung sandiwara, menghindari dari persandiwaraan. Jadi tidak banyak menggunakan topeng, ya. Menghindari dari kepalsuan dalam kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, wal isti'dadu lil maut qabla liqa'il maut. Orang itu sudah punya persiapan, ya, kematian sebelum datang sudah nabung, ya. Sudah nabung, ya. Salat jamaah tabungan, tadarus Al-Qur'an tabungan, infak sedekah tabungan. Itu namanya isti'dad qabla liqa'il maut. Itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pula bersabda, "Idza dakhala al-iman al-qalba infasa'alahu al-qalbu wansyaraha." Apabila iman telah masuk ke dalam hati seseorang,
infasalahul qalbu, maka menjadi longgar, ya, menjadi luas itu hati, wan syaraha, dan menjadi yashrah, ya, ya, menjadi apa itu terbuka. Qalu ya Rasulullah, hal lidzalika min amaratin? Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah ada tandanya? Ya, ada. Apa itu? Al-inabatu ila daril khulud wal tajafa an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla al maut. Jawaban Nabi sama. Ya. Tandanya adalah kalau iman sudah masuk, yaitu ingat mati, ya, ingat negeri akhirat, kemudian menghindari kesenangan-kesenangan negeri tipuan, dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Nah, itu berarti sudah sampai kepada yashrah sadrahu lil Islam. Jadi orang kalau sudah benar-benar paham tentang Islam, kemudian dia telah mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, maka hidup itu menjadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena ketika kita sudah berislam dan telah mengikuti aturan Islam, maka pasti hidup ini akan diberikan pertolongan oleh Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, itu gambaran tentang orang kalau sudah diberikan petunjuk itu lancar, ya. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka ketika mendengar Islam, dayyiqan harajan, nyesek sama sempit, ya. Sudah nyesek sempit, gimana dah tuh, ya. Begak, ya, ya, ngap, ya. Seperti digambarkan orang naik ke langit, ya. Artinya gambaran orang manjat tangga yang tinggi, yang tidak ada batasan ketinggiannya. Itu yas'adu fis sama', ya. Naik tangga ke langit, ya. Tangga rumah kita aja kalau ketinggian udah mulai ngos-ngosan, ya. Apalagi ini tangga yang tinggi. Masya Allah. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak ada dalam dirinya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam tafsirnya, waqad sa'ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan minal a'rab min ahlil badiyah. Sungguh sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada orang laki-laki Arab Badui, orang laki-laki orang Arab kampung, min mudlajin, yaitu dari kalangan Bani Mudlah. Tanya tentang anil harijah, tentang pohon namanya harijah. Ada pohon disebutnya pohon harijah. Faqala, maka menjawab orang Arab kampung tadi, hiya asyajaratu takunu bainal asjari la tasilu ilaiha ra'iyatun wala wahsyatun wala syai'un. Kata orang Arab Badui tadi, pohon harijah itu adalah pohon yang tidak dicapai oleh penggembala ataupun oleh binatang ataupun oleh seorang pun. Jadi itu pohon tinggi, ya. Pohonnya satu batang tapi tinggi, ya. Mungkin batangnya besar sehingga dedaunannya itu tidak bisa dijangkau, ya. Ya. Oleh penggembala nggak bisa motes, ya, tidak bisa ngambil dedaunannya, apalagi binatang nggak bisa. Nah, itu namanya pohon harijah.
Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kadzalika qalbul munafiqi, maka seperti itulah hatinya orang munafik. La yasilu ilaiha syai'un minal khairi, tidak mencapai, ya, tidak akan sampai kepada hati orang munafik, ya, kebenaran sedikit pun, ya. Jadi karena tingginya itu pohon, jadi tidak tersentuh. Tingginya hati orang munafik tidak tersentuh oleh kebenaran agama. Kesombongan, ya. Kesombongan yang menjadikan sebab merasa diri paling benar, ya, tidak akan tersentuh oleh nilai-nilai kebenaran. Alhamdulillah, kita ibarat pohon yang pendek, ya. Pohon yang pendek yang banyak daunnya, ya, bisa disentuh, ya. Mendapatkan sentuhan-sentuhan nasihat kebenaran. Wa qala al-Aufa, berkata Imam al-Aufa an Ibni Abbas, yaj'alullahu alaihi al-Islam dayyiqan, Allah menjadikan padanya Islam itu sempit, wal Islam wasi'un, padahal Islam itu luas. Wa dzalika hina yaqulu ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, aku tidak jadikan kepadamu agama itu sempit. Jadi agama itu tidak sempit. Yang sempit hati orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sudah berikan kita hidayah, petunjuk, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Atha al-Khurasani, berkata Imam Atha al-Khurasani, wa qala al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas, berkata pula Imam Hakam bin Aban dari Ikrimah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit. Yaqulu fakama la yastati'u ibnu Adam ay yablugha as-samaa'a, maka seperti layaknya anak manusia tidak mampu mencapai langit. Fakadzalika la yastati'u ay yadkhula at-tauhid wal iman qalbuhu, maka demikian pula, ya, orang-orang kafir atau orang-orang munafik tidak mampu hatinya untuk masuk dalam ilmu tauhid, tidak pula masuk dalam keimanan, hatta yadkhulahu Allahu fi qalbi, sehingga Allah akan memasukkan keimanan dalam hatinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau orang haji, orang umroh, itu biasanya ada doa, ya, yang selalu dibaca ketika tawaf atau ketika sa'i. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu ada doa begitu, ya. Mari coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa sekalipun tidak umroh boleh kita baca, ya. Selesai sholat misalnya tambah itu. Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah, ya, cintakan aku tentang iman. Wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah, jadikan hiasan iman dalam hatiku. Wa karrih ilainal kufra, ya Allah, bencikan aku terhadap kekafiran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendapati petunjuk. Boleh itu tambahin begitu. Nanti Pak Imam ini tambahin doanya itu.
Ka'annama yas'adu bis sama, seperti orang mendaki ke langit, bahwa mendaki ke langit itu tidak mungkin. Maka orang musyrik, orang kafir, bahkan orang-orang munafik i'tiqadi, mereka tidak mampu mendaki kalimatut tauhid, tidak mampu mendaki tentang keimanan kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena terhalang oleh keangkuhan dirinya, tidak mau mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annama yas'adu fis sama' kaifa yastati'u man ja'alahu Allahu sadrahu dayyiqan ayyakuna musliman. Seperti orang yang mendaki ke langit, bagaimana mungkin dia sampai? Sebab oleh Allah dadanya sudah diberikan sesak, sehingga tidak mau memahami tentang kebenaran agama Islam. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah timpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman akan memperoleh siksa dalam hatinya karena tidak bisa mendapati kebenaran Allah lewat kalimatut tauhid. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, maka kalimat tauhid ya, itu kalimat yang mahal, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang mahal. Sebab kalimat inilah yang mengantarkan kita akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada undangan tahlilan udah buru-buru aja. Karena apa? Di situ banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Berapa kali itu biasanya tuh? Ya, 33 biasanya ya. Ya, kalau di rumah baca nggak sampai segitu. Jarang-jarang kita di rumah baca, kecuali yang memang rajin ya. Nah, jadi kalimat tauhid membawa kita selamat ya, di negeri akhirat, akan sampai ke dalam surga. Tapi kadang ada orang-orang yang menganggap ya, tahlilan itu bid'ah ya. Tahlilan bid'ah itu amalan orang Hindu. Padahal ada nggak orang Hindu tahlilan? Kalau orang Hindu tahlilan ya masuk Islam. Ya, berarti itu bukan amalan orang Hindu. Ya. Tahlilan itu ya amalan orang Islam karena mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang baru masuk Islam lewat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, malam mengucap kalimat syahadat, sore pagi meninggal surga. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa tiap hari mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masa iya tidak akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dari ayat ini menambahkan pelajaran bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan hidayah oleh Allah bisa mengikuti ajaran agama Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi